Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmilenda dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 sebagai tugas dari mata kuliah farmakoterapi dasar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu virus corona? Virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1960-an. Virus corona yang saat ini mewabah atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Bagaimana virus corona sendiri menyebar? Dalam kasus MERS, ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS, ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19, diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Penyebaran droplet biasanya terbatas sejauh 1 meter. Namun, droplet juga dapat menempel pada permukaan benda seperti knop pintu, ponsel, dan pegangan tangga. Kita beresiko tertular penyakit bila memegang barang yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan dengan sabun. Karena mata, hidung, ataupun mulut merupakan jalur masuknya virus. Maka dari itu, kita harus mengetahui etika bersin atau batuk yang benar, seperti tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup, segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Yang paling beresiko terkena virus COVID-19 adalah lansia berusia 70 tahun ke atas, orang-orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung, dan orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Lama masa inkubasi setelah seseorang tertular atau terpapar oleh virus ini yaitu selama 2-14 hari. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama yaitu rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Waktu yang mengharuskan kita untuk cuci tangan yaitu: yang pertama, saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. Kedua, setelah buang air kecil atau besar. Ketiga, setelah batuk atau bersin. Keempat, setelah kontak dengan orang yang memiliki gejala. Kelima, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. Keenam, sebelum makan. Ketujuh, setelah menggunakan toilet. Kedelapan, setelah bersentuhan dengan hewan atau kotoran hewan. Yang kedua, menggunakan masker. Dalam kondisi sehat, kita hanya perlu masker saat menangani pasien bergejala COVID-19. Gunakan masker saat sering bersin atau batuk-batuk. Dan jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Buang masker jika sudah dilepaskan dan jangan disimpan untuk dipakai ulang ya. Yang ketiga, yaitu menjaga imunitas tubuh, karena imunitas tubuh sangat penting sebagai kunci agar tidak mudah terserang oleh virus COVID-19, yaitu dengan cara mengkonsumsi protein, mengkonsumsi buah dan sayur, tidur cukup selama 8 jam, rutin berolahraga, minum air putih yang cukup, dan minum campuran jahe dan lemon. Yang keempat, social distancing. Dengan cara menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter, menjauhi keramaian atau pertemuan massal, tidak berjabat tangan, bergandengan, atau berpelukan, mengurangi frekuensi ke toko, atau pergi hanya saat mendesak. Gejala yang paling sering ditemukan yaitu seperti demam, batuk, sesak nafas berat, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Jika kita memiliki gejala dari virus corona, maka tetap di rumah agar tidak menulari kepada orang lain, gunakan masker dan jaga etika bersin atau batuk, segera konsultasi ke dokter, atau jika sudah parah, pergi ke rumah sakit rujukan pemerintah. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kita semua. Jangan lupa social distancing ya teman-teman, agar virus COVID-19 ini segera berakhir. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.